Shalom Bapak Ibu, sahabat Rising Sign Ministry dimanapun saudara berada saat ini. Damai sejahtera Tuhan memberkati saudara. Pagi hari ini kita merenungkan tema hidup berkemenangan. Nats yang kita akan baca Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih oleh anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan dalam istirahat semalam. Tuhan memberkati dan kami boleh bangun di pagi hari, di hari yang baru dengan kekuatan tubuh jasmani yang diberkati. Kami Tuhan sangat merindukan Roh Kudus membimbing kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, agar kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan mampu untuk menjalani proses kehidupan ini, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya, kita sering diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, bukan? Tuhan Yesus tidak pernah berjanji akan menghilangkan setiap masalah yang dihadapi umatnya. Namun Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, masalah adalah persoalan yang harus kita tanggung semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa. Sekali lagi, masalah adalah persoalan atau kutuk yang harus kita tanggung semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa. Konsekuensi atau akibat manusia jatuh dalam dosa tetap ada. Namun Yesus memberi jalan buat kita sehingga kita dapat menang atas masalah itu. Yesus sudah menang. Begitu juga dengan kita. Selama ada penyertaannya, maka kita pasti mampu menghadapi masalahnya. Yesus ingin kita hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan artinya hidup dalam penyertaannya, hidup dalam anugerahnya, dan hidup dalam kasih karunia, dan hidup bebas dari kutuk dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rising Sign Ministry, dimanapun saudara berada dan apapun persoalan pergumulanmu, hidup berkemenangan adalah orang yang menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan, yang berarti bahwa ia tentu menyukai kebenaran dan keadilan berdasarkan kasih. Firman Tuhan bertujuan untuk membantu menuntun umat yang telah beriman ke arah hidup yang benar, terus berjuang, tidak mudah putus asa, tidak cengeng, dan berusaha menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup berkemenangan adalah hidup yang penuh sukacita, penyerahan diri secara total. Sekali lagi, hidup berkemenangan adalah hidup yang penuh sukacita, penyerahan diri secara total kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan bermegah dalam kesengsaraan karena berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2 dan 3. Sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sikap hidup berkemenangan pada hakikatnya harus dipenuhi oleh rasa dan sikap optimisme yang perlu diperlihatkan ketika kehidupan berada dalam kesulitan, karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Sobat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal ini tidak berarti bahwa kehidupan orang percaya akan selalu indah tanpa masalah
atau selalu berkelimpahan dan tidak pernah berkekurangan. Kadang ada kalanya orang-orang percaya diperhadapkan dengan permasalahan dalam kehidupan atau penderitaan. Lukas 9 ayatnya yang ke-23 katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Sekali lagi, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kunci untuk meraih kehidupan yang berkemenangan yang pertama, jangan tawar hati. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Artinya, jangan menjadi pudar atau redup semangat kita hanya karena masalah yang kita hadapi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Kunci untuk meraih kehidupan yang berkemenangan yang kedua, kenakan mata rohani. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Mata rohani akan memampukan saudara dan saya untuk melihat bahwa ada berkat dan hikmat dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Dengan memiliki mata rohani, kita akan dapat melihat hal-hal positif dalam setiap penderitaan yang kita alami. Yang ketiga, kunci untuk meraih kehidupan yang berkemenangan. Yang ketiga, tabah menghadapi persoalan hidup. 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai 8. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kata tabah bukanlah hal yang asing bagi setiap orang percaya. Tabah artinya tetap dan kuat hati dalam menghadapi masalah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah menyerah. Apapun masalah yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, terlebih di saat kita masih diperhadapkan untuk menghadapi persoalan kehidupan, menghadapi pandemi COVID-19, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah, Ia akan bertindak dan memberikan saudara dan saya kemampuan dan kemenangan untuk menghadapinya. Yesus mengundang kita dengan lemah lembut sebagaimana Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam setiap kita menjalani pergumulan kehidupan kita, firman Tuhan menuntun kita di hari yang baru ini, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya dalam setiap kehidupan ini, sebagai orang percaya yang selalu diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan ini, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji akan menghilangkan setiap masalah yang saudara dan saya hadapi. Namun Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya, jika saudara dan saya diperhadapkan dalam setiap persoalan kehidupan, Yesus tetap memberikan jalan keluar. Yesus tetap menguatkan saudara untuk menghadapi permasalahan, karena Yesus ada di dalam setiap permasalahan itu, sehingga saudara dan saya mampu untuk melewati persoalan saudara dan saya, karena Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya. Pegang setiap hidup ini agar saudara dan saya boleh memiliki hidup berkemenangan hanya di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara
Tuhan Yesus menyertai saudara, sehingga saudara dan saya mampu untuk hidup berkemenangan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.